Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Saputra, NBI 115-2091. Guna untuk memenuhi evaluasi akhir semester Gasal 2020-2021, mata kuliah pengantar Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Untak Surabaya, yang diampu oleh Ibu Herlina Kusumaningrum MA. Saya akan membahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu perpindahan baik secara individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Nah, perpindahan ini bisa menjadi lebih tinggi atau baik, atau bisa menjadi lebih rendah, serta juga bisa tidak berpindah sama sekali. Mobilitas sosial juga dibagi dua bentuk, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Contohnya, kepala sekolah SMP swasta dipindah tugasnya menjadi kepala sekolah SMP negeri. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Contohnya, seseorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bandung diharuskan berpindah tugas di Rumah Sakit Jakarta. Faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial dibagi menjadi 6, yaitu 1. Status sosial. Individu yang dimiliki status sosial rendah akan cenderung merasa kurang dan akan melakukan proses mobilitas sosial guna mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. 2. Situasi ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat mendorong individu untuk melakukan mobilitas sosial. 3. Situasi politik. Keadaan politik yang baik akan memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan mobilitas. 4. Status sosial budaya. Kondisi sosial budaya pada suatu wilayah dapat terlihat dari karakteristik penduduknya. 5. Kondisi geografis. Secara geografis, wilayah perkotaan akan menarik lebih banyak individu untuk melakukan mobilitas sosial karena dianggap lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. 6. Latar belakang etnisitas. Pada beberapa etnis tertentu, seseorang akan diharuskan untuk pergi merantau ke wilayah lain dan melakukan mobilitas sosial. Ada juga faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu 1. Perbedaan kepentingan. Kompetisi atau persaingan dalam melakukan mobilitas sosial vertikal antar suatu individu yang lainnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Apabila perbedaan kepentingan yang tidak bisa dikelola, maka akan menghambat individu untuk melakukan perpindahan posisi sosial menjadi lebih baik. 2. Diskriminasi suku etnis dan agama. Adanya diskriminasi atau pembatasan sosial dapat membuat individu dengan latar belakang suku, etnisitas, ras, dan agama minoritas mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. 3. Diskriminasi gender. Pada masyarakat tertentu yang kental dengan budaya patriarki dominasi oleh laki-laki akan cenderung merugikan perempuan dalam melakukan mobilitas sosial. Dalam hal ini, terdapat lebih sedikit kesempatan bagi perempuan dalam mencari pekerjaan atau menduduki posisi tinggi dalam suatu organisasi yang menyebabkan perempuan sulit melakukan perpindahan status sosial. 4. Kemiskinan. Keterbatasan ekonomi seorang individu dapat menghambat dirinya untuk mencapai status sosial tertentu lebih dihormati oleh masyarakat luas. Dan ada juga saluran mobilitas sosial, yaitu institusi pendidikan. Tingkat pendidikan dianggap menjadi faktor penting dapat meningkatkan status sosial. Sosial seseorang, institusi pendidikan dimaksud bukan hanya pendidikan formal, namun juga formal dan non-formal. Sebagai contoh,
sekolah dan universitas merupakan institusi pendidikan yang berperan sebagai saluran mobilitas vertikal bagi seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan yang mapan dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Institusi keagamaan. Tempat-tempat keagamaan memungkinkan orang untuk melakukan mobilitas sosial. Seorang pemuka agama seperti ustadz atau pastor dipandang sebagai orang yang berkedudukan tinggi dan dihormati oleh masyarakat. 3. Organisasi politik. Organisasi politik seperti partai politik, saluran yang memungkinkan individu untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Para tokoh-tokoh politik cenderung dipandang memiliki status sosial yang tinggi di mata para pendukungnya serta masyarakat luas. 4. Organisasi ekonomi. Dalam hal ini, organisasi ekonomi sebagai saluran mobilitas sosial dapat merujuk pada suatu perusahaan. Individu yang bekerja pada perusahaan dapat melakukan mobilitas sosial karena perusahaan memungkinkan orang untuk saling berkompetisi, menduduki jabatan tertentu, dan merubah status sosialnya. 5. Organisasi keahlian. Hampir sama dengan institusi pendidikan, organisasi keahlian seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memungkinkan orang mendapatkan status sosial tertentu dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. 6. Akademi militer. Akademi militer merupakan saluran mobilitas yang dapat mendorong individu untuk melakukan perpindahan sosial dengan cara mencapai pangkat kemiliteran tertentu. 6. Ikatan pernikahan. Seseorang individu dapat merubah nasib dirinya dan memperoleh status sosial tertentu dengan menjalin ikatan pernikahan dengan pasangan yang memiliki status sosial tinggi dari dirinya. 8. Konsumsi budaya. Dengan mengonsumsi produk seperti pakaian rancangan desainer ternama dan barang-barang mewah, seseorang dapat memperoleh status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Dan yang terakhir, ada dampak mobilitas sosial. Dampak positifnya mendorong individu untuk berusaha memperbaiki kehidupannya, mempercepat perubahan sosial masyarakat menjadi lebih maju, mendorong terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat, dan dampak negatifnya menimbulkan konflik sosial antar individu yang berbeda kelas, antar kelompok yang berbeda latar belakang suku, etnisitas, ras, dan agama seperti konflik antar generasi. Berkurangnya solidaritas dan ikatan sosial antar kelompok masyarakat, menimbulkan kompetisi yang timpang, menimbulkan gejala psikologis seperti kecemasan dan ketakutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.